Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku takut, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang Shalom, selamat pagi buat Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih sekalian. Apa kabar dimanapun Anda berada? Sekali lagi, selamat datang, selamat bergabung bersama-sama kami di kebaktian online Gereja Baptis Tawau.
Senang sekali boleh bersama dengan Anda semua, dan ini adalah waktu yang kami nantikan selama seminggu ini, di mana kami boleh membawa Anda semua bersama-sama untuk masuk dan menikmati akan hadirat Tuhan. Nah, kita bersyukur kalau hingga saat ini keadaan kes-kes yang dilaporkan semakin menurun. Dan untuk saudara yang menyaksikan acara ini, besar harapan kami agar kita semua boleh mengambil vaksin yang telah disediakan buat kita semua. Karena kalau peratusan yang telah divaksinasi tinggi dan kadar jangkitan telah surut atau telah turun, kita akan beralih ke fase yang berikutnya, yang saya pasti fase yang kurang ketat. Dan ini bermakna pihak kerajaan mungkin mengambil keputusan untuk membenarkan kita untuk kembali beribadah di gereja kita masing-masing seperti biasa. Jadi, mari kita berikan diri kita untuk divaksinasi kalau yang belum. Karena secara tidak langsung, ini akan memudahkan diri kita sendiri. Jika kita mempunyai sebarang urusan penting yang melibatkan pejabat ataupun tempat-tempat perniagaan. Karena yang kita sedia maklum bahwa banyak tempat perniagaan atau pejabat-pejabat kerajaan yang sama sekali menginginkan agar siapapun yang datang mempunyai vaksin yang sudah lengkap. Nah, kalaupun gereja dibuka, mungkin hanya untuk yang telah lengkap vaksinasinya. Karena ini adalah peraturan yang harus kita patuhi dari pihak kerajaan. Pada pagi hari ini saya harap kita masih ingat akan tema gereja kita pada tahun ini. Anda masih ingat? Kalau masih ingat, boleh katakannya 1, 2, 3. Ya, betul. Fokus pada yang kekal, yang diambil dari Mazmur pasal yang ke-26 ayat yang ketiga. Namun saat ini mari kita sama-sama sediakan hati, pikiran, dan jiwa kita untuk masuk ketemu janji kita yang utama hari ini, yaitu temu janji ilahi. Saya mau kita semua katakan bersama-sama 1, 2, 3. Temu janji ilahi. Apakah yang akan kita nikmati sebagai santapan rohani kita hari ini? Apakah panggilan saya dan saudara? Kesadaran apakah yang bakal kita perlukan ketika ini? Semuanya itu akan terjawab di dalam firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Ros Mukri sebentar saja lagi. Dan sebelum itu mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita hampiri hadiratnya dalam doa, dan saya akan pimpin kita di dalam doa. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Yesus atas kasih-Mu dan rahmat-Mu yang Kau telah berikan kepada kami semua. Kalau saat ini dimanapun kami berada, kami tahu dan pasti bahwa bukan itu yang menghalang kami untuk bertemu dengan Engkau, untuk bersama-sama di dalam ibadah. Tapi biar hati kami itu yang lebih utama, untuk bertemu dengan Engkau di dalam roh dan kebenaran. Pada pagi hari ini Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu untuk bersama-sama menikmati akan hadirat-Mu. Dan biarlah hadirat-Mu bukan yang kami lihat, tetapi yang kami rasakan di dalam kehidupan kami, di mana roh kami boleh berhubung terus dengan Engkau di dalam ibadah ini. Sertai ibadah kami dimanapun kami berada ya Tuhan. Kiranya di dalam ibadah ini kami boleh membuka hati, pikiran dan jiwa kami untuk menerima berkat yang Kau telah sediakan buat kami semua, yang akan mengubah persepsi kami tentang kehidupan kami, yang akan menyadarkan kami betapa Engkau mengasihi kami dan membawa kami kepada pertobatan yang total bersama-sama dengan Engkau. Sertai hamba-Mu yang sebentar lagi akan membawa firman-Nya. Biar Engkau tutup bungkus dia dengan kuat kuasa-Mu, dan biar apa yang bakal diucapkannya itu semua berasal daripada Engkau saja. Terima kasih. Jika ada anak-anak Tuhan yang dalam kelemahan tubuh, yang masih lagi mengidap akan virus COVID-19, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Engkau patahkan segenap virus tersebut, agar mereka dapat kembali memuji memuliakan Engkau. Karena Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang kami sembah, dan Allah yang bakal kami temui suatu hari nanti. Terima kasih Tuhan buat anak-anak-Mu yang telah memberikan persembahan dan perpuluhan. Kiranya Engkau terus memberkati dan biar
kehidupan mereka akan bertambah baik hari demi hari karena Engkau ada menyertai mereka. Terima kasih buat ibadah ini, biar Engkau sertai semua kami, dan jangan ada kami yang mempunyai halangan untuk menerima line telepon, line wifi, line apa-apapun. Biar kami dapat menikmati akan ibadah ini sebaik mungkin, agar berkat yang Engkau berikan itu dapat kami terima dan dapat kami pakai dalam kehidupan kami sebaik mungkin. Terima kasih Yesus, sertai kami semua, sertai ibadah ini dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan amin, amin. Nah, sebelum kita terus dalam pujian dan sembah kita, sekali lagi saya mau ingatkan kepada kita semua yang mau memberikan persembahan dan perpuluhan, boleh membuatnya, melakukannya secara online atau pergi ke bank yang telah tertera di awal siaran kami ini. Nah, pada pagi hari ini saya ajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau menghormati firman Tuhan, dan untuk supaya kita tidak lupa akan tema gereja kita pada tahun ini yang diambil daripada Mazmur 26 ayat yang ketiga. Saya mau kita sama-sama berdiri, kita sama-sama menghormati firman Tuhan, dan kita sama-sama bacakan bersama-sama. Sekali lagi Mazmur 26 ayat yang ketiga. Nah, saya mau kalau siapa yang bersama-sama kami dalam ibadah ini, saya mau semua type di komen Mazmur 26:3 dan type ayatnya semua, biar kita semua boleh sama-sama mengikuti partisipasi dalam kebaktian ini dengan lebih baik lagi. Amin. Nah, jika ada bahan doa sekali lagi boleh tulis di komen agar pihak gereja dan EJK maupun pendeta dapat mendoakan saudara. Kalau semua sudah siap, di dalam Mazmur 26 ayat yang ketiga menjadi tema gereja kita dan juga menjadi pembacaan kita bersama. Kalau siap, kita akan bacakan bersama-sama dengan suara kedengaran, dengan rasa penuh hormat kepada Allah kita yang hidup. 1, 2, 3. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaranmu. Sekali lagi, 1, 2, 3. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaran. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Semua sudah siap memuji meninggikan Tuhan kita Yesus Kristus? Kalau siap katakan amin. 1, 2, 3. Amin. Nah, haleluya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan happy Sunday. Shalom, selamat pagi kepada semua saudara yang dikasih dalam kasih Kristus. Pada pagi hari ini mari kita puji dan sembah Dia, karena Dia adalah sumber kekuatan dalam kehidupan kita. Semua siap? Bingo! Ya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Hey! Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya. Allah sumber, semua teman. Kuatku, Allah sumber. Here we go. Kuatku, Allah sumber. Hey. Kuatku dan bagianku selama. Sekali lagi katakan Allah sumber, Allah sumber. Kuatku, hey, Allah sumber. Kuatku, Allah sumber. Kuatku dan bagianku
sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi banja sang raja. Sekali lagi, nyanyi banja sang raja. Hey, pada pagi hari ini kita mau memuji Tuhan karena kasih-Nya tidak dapat diukur oleh apapun juga. Semua siap? Ready semua? 2, 1, 2, 3. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan.
perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di Engkau ajaib Selamat pagi kepada semua saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Kita bersyukur kalau kita boleh bertemu sekali lagi walaupun melalui online kebaktian sebegini. Mari kita sama-sama tundukkan kepala dan mari kita sama-sama masuk ke hadirat-Nya yang kudus di dalam doa. Bapa yang maha kuasa, Bapa yang maha pengasih, Bapa yang maha penyayang. Pada saat ini kami menundukkan kepala, merendahkan diri, datang ke hadirat-Mu yang kudus, penuh dengan kesyukuran untuk kasih setia-Mu, untuk perlindungan-Mu, untuk penjagaan-Mu, juga untuk segala kecukupan yang Engkau telah curahkan dengan berkelimpahan kepada kami. Saat ini kami menyerahkan jemaat kami di Apas Balong, di Kampung Iban di Kuala Nansang, di Morotai Besar. Banyak anggota-anggota kami di Serudung Baru. Anggota-anggota kami di gereja-gereja ini terkena jangkitan COVID-19. Dan kemarin gereja kami di Nangkawangan dan di Layon, 13 orang yang dijangkiti penyakit ini lagi, termasuk pendetanya dan keluarga dan anak-anaknya. Kami menyerahkan semua anak-anak umat yang Kau telah selamatkan melalui darah Yesus ini, supaya mereka, Tuhan, cepat sembuh, respon dengan segala pengobatan-pengobatan yang Kau beri. Tubuh mereka Engkau kuatkan, imun sistem mereka Engkau kuatkan untuk melawan penyakit ini. Dan mereka bakal cepat sembuh. Kami puji Tuhan untuk Petrus, istri dan anak yang sudah 100% sembuh. Kami bersyukur Tuhan kalau Engkau telah menyembuhkan banyak anggota-anggota gereja juga daripada penyakit ini. Terima kasih. Nah, saat ini kami bakal melihat pelajaran yang terakhir
dari keempat fasal kitab Rut. Kami telah melalui fasal yang pertama, kedua, ketiga. Dan hari ini sebagai penutup, di fasal yang keempat, kami akan melihat ianya dari sudut rohaninya. Penebusan yang dialami oleh Rut dan Naomi melalui Boaz. Dan kami mendapat penebusan melalui Yesus yang mati di atas kayu salib. Berbicaralah, biar kami melihat karyamu yang indah di dalam kitab ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, hari ini kita akan melihat firman Tuhan yang terakhir. Saya sudah berkhotbah daripada fasal yang pertama, fasal yang kedua, ketiga, dan hari ini adalah yang terakhir dan penutup dari kitab Rut. Saya yakin pada pagi ini saudara punya temu janji ilahi. Itu tema khotbah saya pada pagi ini. Temu janji ilahi. Ya, saya yakin ada di antara kita di sini mungkin punya temu janji dengan keselamatan. Selama ini kita tidak yakin dengan iman kita. Selama ini kita tidak yakin dengan Kristus. Tapi mungkin pada pagi ini melalui pekerjaan Roh Kudus menyadarkan saudara akan perlunya saudara membuka hati untuk Sang Juru Selamat menebus saudara daripada dosa-dosa saudara. Atau mungkin ada di antara para pendengar pada pagi ini yang perlu kembali bertobat. Mungkin sudah sesat, dibuai oleh dunia dan jauh dari Tuhan. Nah, melalui sabda pada pagi ini, kiranya saudara kembali berhubung dengan Bapa Surgawi. Atau mungkin tentang panggilan Tuhan di dalam hidup saudara, melayani di pelayanan yang tertentu atau pelayanan yang sudah lama saudara abaikan, yang saudara tinggalkan. Nah, apapun ianya, saya berdoa agar saudara respon sesuai dengan gerakan Roh Kudus di hati dan hidup saudara. Saya tidak akan membaca ayat 1 sampai ayat 22 dari pasal 4. Itu saya berdoa agar saudara membacanya secara pribadi di rumah. Pasal 4 ayat 1 hingga ayat yang ke-22. Dan di dalam pasal 4 ayat 1 hingga ayat 8, kita lihat bagaimana Boaz di khotbah yang terakhir, dia memberitahu kepada Ruth. Waktu Ruth pergi menemui dia, dia berkata kepada Ruth, saya tanya dulu, karena ada orang yang lebih dekat daripada saya untuk menebus engkau dan Naomi. Dan biar saya mendapat apakah boleh atau tidak, apakah dia mau menebus kamu atau tidak. Jadi biar keputusan itu dari dia. Kalau dia tidak, baru saya boleh menebus kamu. Tapi kalau dia boleh, biar dia yang menebus kamu. Itu kata terakhir daripada Boaz kepada Ruth. Jadi pagi-pagi awal Alkitab berkata, Boaz pergi ke pintu gerbang dan duduk di sana. Dan dia menunggu keluarga terdekat Elimelech. Kalau mereka mau menebus Naomi dan Ruth. Dan waktu dia menunggu, Alkitab berkata dalam ayat yang pertama, ayat 1b, kebetulan lewatlah penebus yang disebutkan Boaz itu. Lalu Boaz berkata, hai saudara, datanglah dahulu kemari, duduklah di sini. Maka datanglah ia lalu duduk. Jadi Boaz panggil 10 orang sebagai saksi. Ini tua-tua di negeri itu, ya, di bandar itu, sebagai saksi, sebagai hakim melalui urus niaga mereka. Mereka sedang berurusan. Urusannya itu hanya penebusan, ya. Temu janji ilahi berkaitan dengan penebusan. Itu poin saya yang pertama. Jadi penebusan
melibatkan urus niaga. Jadi Boas berkata kepada penebus itu, tanah Elimelek, bolehkah kau tebus? Dia berkata, boleh. Dan Boas berkata, kalau boleh, kau harus menebus Rut, menantu Elimelek yang telah meninggal, istri kepada Mahlon, anak pertama anak sulungnya. Dan penebus itu berkata, minta maaf, aku tidak boleh. Lain-lain aku boleh, tapi yang berikutnya aku tidak boleh. Kemudian Alkitab berkata, dia mengambil sendalnya, seliparnya, kasutnya, sebelah, dan memberi kepada Boas. Itu adat istiadat, tanda dia lepas tangan, cuci tangan dari hal penebusan tanah untuk keluarga itu. Dan ini disaksikan oleh 10 orang tua-tua yang menghakimi urus niaga itu. Nah, saudara dalam Tuhan, saya hanya mau menyampaikan firman Tuhan ini dari sudut rohaninya. Ayat 1 hingga ayat 22. Nah, transaksi urus niaga ini melibatkan Boas dengan penebus, supaya dia melepaskan tanggung jawabnya kepada Boas, dan Boas memikul tanggung jawab sebagai penebus yang baru untuk keluarga Naomi dan Rut ini. Nah, sebagai penebus, seorang penebus ada 3 kondisi kelulusan. Kelulusan pertama, dia harus menjadi keluarga terdekat. Jadi tadi itu keluarga terdekat tapi tidak mau. Jadi yang nomor 2 dekat adalah Boas. Nah, dia memenuhi kriteria yang pertama. Kemudian kriteria yang kedua, orang ini harus sedia menebus. Kriteria yang ketiga, harus berkebolehan, mampu melakukan sesuatu untuk menebus. Nah, ketiga-tiga kondisi, ketiga-tiga kelulusan ini dipenuhi oleh Boas, yang dilambangkan Yesus. Saya katakan kepada saudara tadi, kita lihat ianya dari sudut kerohanian. Boas digambarkan sebagai Yesus. Yesus nomor 1 telah menjadi keluarga dekat saudara dan saya. 2000 tahun yang lalu Yesus meninggalkan surga, turun ke dunia ini untuk menjadi penebus. Dan dia lahir di daerah di mana perkara ini terjadi, di Bethlehem, di mana Allah menjelma menjadi manusia. Dalam Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia, dan kebenaran. Yesus memenuhi kelulusan yang pertama sebagai penebus. Dia menjadi keluarga manusia. Ini menjadikan dia keluarga terdekat saudara dan saya. Nomor 2, Yesus memenuhi kelulusan kedua karena dia rela, dia sedia menjadi penebus. Dia turun, dia tinggalkan kemuliaan, kekayaan surga, turun ke dunia yang fana dengan rela menebus saudara dan saya melalui kematiannya di atas kayu salib. Roma pasal 5 ayat yang ke-8 berkata, Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Dia mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Boas tidak seharusnya menebus Rut. Itu terpulang kepada dia. Dia mau atau tidak. Tetapi karena kasihnya, dia menebus Rut juga. Yesus tidak seharusnya menebus saudara dan saya.
Tetapi karena kasihnya kepada saya, kepada saudara dan saya, dia rela melakukannya. Dan Yesus memenuhi kelulusan ketiga karena dia berkesanggupan untuk menebus. Hukum Taurat mengendaki kematian untuk dosa. Alkitab menyatakan upah dosa adalah maut. Yesus kesalib membayar dosa saudara, membayar upah kesalahan saudara dan saya, supaya kita terlepas daripada hukum Allah, hukum yang membawa kita ke neraka. Yesus melepaskan kita. Yesus memenuhi segala-galanya bagi saudara dan bagi saya. Yang kedua, penebusan melibatkan transformasi, perubahan. Waktu Boas mengadakan urus niaga dengan penebus itu, dan waktu penebus itu berkata, aku tidak boleh, dan tanggung jawab penebusan disambut dengan rela oleh Boas. Alkitab berkata, kehidupan Ruth berubah dengan luar biasa sekali. Orang yang menyaksikan urus niaga itu, mereka melompat bersukacita di jalanan, di pintu gerbang itu. Untuk apa? Karena Boas sudah menebus Naomi, janda yang pahit. Kemudian Ruth, janda yang mati suaminya itu. Bukan saja dia yang sudah tidak punya suami, malah dia adalah orang Moab, orang asing, orang yang dibenci, punya kedudukan rendah di mata orang-orang Israel. Nah, kali ini waktu Boas berkata, aku siap sedia mengambil tanggung jawab untuk menebus. Ruth bukan lagi pendatang, bukan lagi orang asing, malah dia disebut sekedudukan dengan Leah dan Rahel. Saudara ingat, Leah adalah istri pertama kepada Yakub, Rahel adalah istri yang kedua, dan daripada kedua istri ini lahir ke-12 Bani Israel. Dan waktu Ruth ditebus, kedudukannya terangkat tinggi. Saudara yang Islam Tuhan, saat saudara dan saya mengalami penebusan Yesus di atas kayu salib, kamu dan saya terubah untuk selama-lamanya. Kita mengalami transformasi daripada orang yang berdosa kepada umat yang kudus. Bukan lagi orang asing atau terbuang, tapi kita sudah dipanggil anak-anak Allah. Ini terjadi karena karya penebusan darah Yesus yang mengalir di atas kayu salib. Waktu dia masuk dalam hidup saudara, waktu dia masuk dalam hidup saya, dia menyucikan bersih masa lampau yang penuh dengan dosa, mengampuni perbuatan masa lampau kita. Nah, pada pagi ini mungkin saudara tidak pernah berserah kepada Yesus. Saya ingin saudara tahu bahwa Yesus telah melakukan segala-galanya untuk menebus jiwa saudara. Saya cabar, saya himbau agar saudara menaruh iman dan percaya kepada penebus, yaitu Yesus. Jika saudara berbuat demikian, saudara akan mengalami transformasi yang indah seperti Ruth. Poin yang kedua, temu janji ilahi dengan pemulihan. Nah, dalam ayat 13 hingga ayat yang ke-17, kalau kita lihat di permulaan kitab Ruth ini, kita lihat bagaimana hidupnya itu. Mereka meninggalkan Bethlehem. Elimelech, istrinya Naomi, Mahlon dan Kilion. Mereka tinggalkan Bethlehem. Sebenarnya saudara, mereka bukan meninggalkan Bethlehem, rumah roti, rumah Allah, tapi mereka meninggalkan umat Allah di belakang.
Mereka juga tinggalkan Allah di belakang dan pergi mencari nafkah di rumput yang hijau. Pembaharuan di Moab. Malang sekali, Elimelek meninggal, Mahlon meninggal, Kilion meninggal. Setelah 10 tahun menderita, Naomi bertekad untuk kembali. Saudara dalam Tuhan, dia bukan bertekad untuk kembali sebenarnya, tapi dia bertekad untuk bertobat. Kalau dahulu kami telah meninggalkan Allah dan umatnya, kali ini kami mau kembali ke rumah roti, kami mau kembali ke gereja, kami mau kembali kepada Allah kami. Dia menginjili Rut, menantunya, dan dia membawa Rut kembali bersama dengan dia. Waktu mereka sampai dalam Rut pasal yang pertama, ayat 1:21, dia berkata, jangan panggil aku Naomi, panggil aku Mara, karena Allah membuat saya sengsara, pergi penuh pulau kosong. Kekosongan itu diisi dengan kepahitan, keperitan, kesusahan, kebuluran. Hidupnya penuh dengan kepahitan, penuh dengan kesesalan, penuh dengan duka. Malah dia melihat bahwa dia tidak punya masa depan sama sekali. Tapi Alkitab berkata di dalam ayat 13 hingga 17, saya mau bacakan kepada saudara. 13 hingga 17. Lalu Boas mengambil Rut, dan perempuan itu menjadi istrinya, dan dihampirinya lah dia. Maka atas karunia Tuhan, perempuan itu mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, terpujilah Tuhan, yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasyurlah kiranya nama anak itu di Israel. Ini teriakan kata-kata nubuat daripada orang-orang di Bethlehem. Dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu, Naomi, dan memelihara engkau, Naomi, pada waktu rambutmu telah putih. Sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya, perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki. Luar biasa sekali. Malah lebih daripada itu. Ayat yang ke-16, dan Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya pada pangkuannya, dan dialah yang mengasuhnya. Dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu, katanya, pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki. Lalu mereka menyebutkan namanya Obed. Dialah ayah Isai, ayah Daud. Saya membacakan ayat 13, 14, 15, 16, dan 17. Saya katakan hidupnya penuh dengan kepahitan, kesesalan, duka, dan tidak punya masa depan. Tapi ayat 13, 14, 15, 16 mengatakan dia diberi seorang cucu laki-laki. Dan dia bakal dijaga dengan baik oleh cucu ini. Nah, tangisannya sekarang, kepahitan, kesesalan, kedukaannya, termasuk tangisannya menjadi suka. Duka berubah menjadi suka. Dan dari kepahitan kepada berkat. Ini karena satu perkara. Dia telah membuat keputusan untuk kembali. Nah, saudara juga demikian. Saudara kalau buat keputusan untuk kembali kepada Tuhan, mungkin temu janji itu pada malam ini, pada pagi ini, di dalam ibadah online ini. Saudara berkata, Tuhan, aku bertekad mau kembali, mau bertobat.
mau datang kepadamu, membuka, menyerahkan diriku kepadamu. Keputusannya untuk kembali, nomor 1. Keputusannya rela sedia membawa Rut pulang. Kemudian yang ketiga, dia perkenalkan Rut kepada Boas yang bakal menjadi penebus dan menebus keluarga ini. Nah, banyak orang berkata, luar biasa sekali berkat. Melalui keputusan Rut itu, ketiga-tiga mereka menikmati berkat. Tetapi bagi saya lihat jauh dari itu. Karena sepanjang sejarah, mulai daripada hari Obed dilahirkan, hingga ini hari manusia diberkati. Itu karena keputusan yang dibuat oleh Rut, oleh Naomi untuk kembali ke Bethlehem. Nah, saya mau membacakan ayat 18 hingga 22. Inilah keturunan Peres. Peres memperanakan Hezron. Hezron memperanakan Ram. Ram memperanakan Aminadab. Aminadab memperanakan Nahazon. Nahazon memperanakan Salmon. Salmon memperanakan Boaz. Boaz memperanakan Obed. Obed memperanakan Isai. Dan Isai memperanakan Daud. Berarti nenek Raja Daud adalah Obed. Nah, saya mau saudara buka bersama dengan saya di Matius pasal yang pertama. Matius pasal 1 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-16. Ayat 6 dan ayat yang ke-16. Isai memperanakan Raja Daud. Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Ayat 16. Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria, yang melahirkan Yesus yang disebutkan Kristus. Obed adalah keturunan, Yesus adalah keturunan dari Obed. Jadi tidak putus silsilah keturunan itu. Jadi melalui keputusan yang dibuat oleh Naomi untuk kembali ke Bethlehem, sampai pada hari ini dunia mendapat berkat yang luar biasa karena timbul sang penebus yang besar, penebus yang ulung, yang satu-satunya, yaitu Yesus. Jadi saya tidak ragu, pada hari ini banyak di antara kita boleh mengalami transformasi, boleh mengalami pembaruan. Kalau saudara berkata, aku mau kembali membenarkan perhubunganku dengan Tuhan dan Juru Selamatku Yesus Kristus. Aku telah meninggalkan Dia. Sekarang aku mau meninggalkan hidupku yang lama dan kembali ke gereja bersama dengan umat Tuhan. Kalau aku meninggalkan pelayanan, hari ini aku mau kembali. Kalau aku sudah jauh daripada Tuhan, kali ini aku mau bertobat. Kalau aku pahit, kalau aku kekosongan, biarlah kali ini aku mengalami berkat dan dipenuhi dengan berkat Roh Kudus. Saya mau saudara tahu, ada pengharapan di masa depan. Tangisan saudara, kepahitan saudara, kesesalan, kedukaan saudara boleh terubah menjadi sukacita. Saudara bakal mengalami berkat yang luar biasa kalau saudara berkata iya kepada Sang Penebus Yesus Kristus yang lahir daripada keturunan Naomi hingga ke Rut, Yesus Kristus. Mari kita pada pagi ini tundukkan kepala. Saya mengajak saudara berkata, Tuhan, kalau aku meninggalkan rumahmu, aku meninggalkan Engkau, saat ini aku bertobat. Aku mau kembali ke rumahmu, ke rumah kehidupan,
ke umatmu, kembali ke pangkuanmu. Kalau saudara sudah memutuskan perhubungan saudara dengan Yesus, meninggalkan pelayanan-pelayanan yang Dia telah tanggung jawabkan kepada saudara, biar saudara bertobat dan berkata, aku mau kembali, aku mau bertobat. Kalau saudara berkata demikian, memutuskan untuk melakukannya, ingat, Dia hanya sejauh doa. Dia menunggu saudara membuka hati. Dengan senyap, saudara berkata, ini aku kembali. Ini aku bertobat. Bapa di sorga, hamba-Mu berdoa untuk jemaat yang menyendengkan telinga mendengar sabda online pada pagi ini. Biar Tuhan tanggal 26 September 2021, hari pertobatan dan menjadi hari kelahiran mereka di surga. Hari mereka membuka pintu hati mereka untuk Yesus menjadi penebus, menjadi Tuhan dan menjadi juru selamat. Bapa Surgawi, Engkau telah meneliti, Engkau telah mendengar tiap doa dari lubuk hati pribadi-pribadi yang menundukkan kepala bersama dengan hamba-Mu pada malam ini, pada pagi ini. Nah, saat ini kiranya terbuka pintu surga untuk transformasi perubahan dialami di dalam hidup anak-anak-Mu ini. Nah, kami setelah berdoa untuk pekerjaan bagi bapak-bapak yang sudah lama tidak bekerja. Tuhan, waktu mereka membuka hati mereka, lowongan pun terbuka untuk mereka mendapat pekerjaan. Status mereka bakal berubah. Kalau yang sakit, waktu mereka membuka hati pada pagi-pagi ini, biar Tuhan mereka mengalami kesembuhan ilahi. Kalau yang kusut pikirannya, kalau yang hancur hidupnya, biar pada pagi yang mulia ini mereka mengalami perubahan, transformasi, mujizat Roh Kudus terjadi di hati, di kehidupan, di dalam keluarga, di pekerjaan, di persekolahan, di semua segi departemen hidup. Terima kasih Bapa Surgawi untuk sabda-Mu yang memperbarui, yang mentransformasikan anak-anak-Mu yang membuat keputusan positif untuk kembali kepada-Mu pada pagi ini. Terima kasih. Terus sertai kami sampai ke waktu di mana kami dalam waktu yang terdekat boleh bertemu muka dengan muka beribadah di gereja. Apabila case COVID-19 menurun di tahun ini, kami rindu Tuhan untuk bersekutu di rumah ibadah. Kiranya kasih dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh terus menyertai sampai di kedatangan-Mu yang kedua kali. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saat ku berjalan, kasih